Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, sobat-sobatku, para subscriber Rekso Jati Channel di mana saja berada. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki yang barokah, berbahagia bersama keluarga. Allahumma amin. Sobat-sobatku semuanya, masih dalam acara dari masjid ke masjid. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video tentang keberadaan masjid kuno yang ada di Kota Madiun, yaitu yang bernama Masjid Kuno Taman. Mari kita cari di mana Masjid Kuno Taman. Kita jalan-jalan dulu di kota-kota, keliling kota mencari jalan asahan, karena Masjid Kuno Taman ini terletak di Jalan Asahan atau di Kelurahan Kauman. Menurut sejarah Kabupaten Madiun sebelum Perang Mataram Purabaya, tempat ini masih berupa hutan dan rawa-rawa, maka dari itu disebut dengan Ngrowo. Nah, pada saat itu sekitar tahun 1700-an, Raden Ajeng Puger yang berasal dari Madiun, itu istri Susunan Pakubuwono I, itu ingin membangun sebuah taman sari di daerah Ngrowo ini. Nah, kemudian pada tahun 1725, Bupati Madiun yang bernama Mangkudipuro yang berkuasa pada tahun 1725 sampai 1755 itu membangun makam keluarga dan masjid. Nah, tetapi Bupati Mangkudipuro ketika wafat itu makamnya tidak di sini tapi di Daruban. Nah, ini kita sudah hampir sampai, ini masih di Kejuran belok kanan. Nah, ini kita sudah sampai di halaman masjid, Jalan Raya Masjid. Masjid ini dibangun pada sekitar tahun 1700-an, yaitu ketika Bupati Mangkudipuro ini membangun makam dan taman. Nah, ini kita melihat ini masih di luar, di sekitaran Masjid Kuno Taman. Tampak ini ada Taman Donopuran, ini tempat untuk kuliner. Di sebelahnya ini ada tempat-tempat kios-kios, warung yang berjualan makanan dengan parkiran yang cukup luas. Jadi kalau malam hari di sini banyak pengunjung. Atau pada hari libur juga ada pengunjung yang melihat masjid kuno dan menikmati kuliner yang ada. Ini catatan sejarah Purbakala Cagar Budaya Perlindungan. Ini masih di halaman taman. Ini Gapuro Makam. Tempat di sini juga masih Gapuro Makam yang bentuknya masih kuno. Ini catatan sejarah. Nah, di sebelah kanan masjidnya, sebelah kiri masjidnya ada taman kanak-kanak dan madrasah ibtidaiyah atau sekitar sekolah dasar gitulah di belakang masjid, sebelahnya masjid. Ada tempat pendidikan untuk anak-anak. Ini tempatnya bermain anak-anak, tempat wudhu.
tempat wudhu di luar ini nampak keran-keran yang memanjatkan air, ruang sekretaris masjid. Nah, ini masih nampak masjidnya, kubahnya berusun model kuno, susun 3 seperti masjid-masjid pada zaman dahulu, masjid-masjid zaman wali juga seperti ini. Jadi tidak seperti zaman sekarang ini. Menampakkan dari depan ini serambi depan masjid, nampak terbuat dari kayu jati yang begitu bagus dengan pelitur yang berwarna coklat tua. Ini masih di bagian depan atau serambi masjid. Nah, ini tidak ketinggalan pula beduk untuk memanggil atau pertanda waktunya sholat, memanggil jamaah untuk sholat berjamaah. Nah, dulu memang kentongan dan masjid ini satu pasangan yang serasi untuk memanggil jamaah agar datang ke masjid. Ini nampak masih bagian atap serambi depan, tampak rangkaian susunan atap kayu jati. Nah, ini yang di bagian dalam, tiangnya berbentuk bulat. Nampak sekali, terlihat nampak kunonya, kelihatan masih bagus, dan peliturnya pelitur coklat antik. Ini tempat imam dan mihrab untuk khutbah Jumat. Tampak dari dalam seperti ini. Nah, ini yang bagian plafon, bagian dalam, bagian utama ini sebelah. Ini adalah untuk jamaah putri, sebelah kanannya. Nah, di sekitar masjid ini adalah berupa makam, yaitu pada tahun 1784 Sri Sultan Hamengkubuwono I menetapkan makam taman ini sebagai makam Ronggo Prawirodirjo dan keluarganya. Ronggo Prawirodirjo ini adalah penggantinya bupati yang lalu, Bupati Mangkutipuro. Ditetapkan sebagai makam Ronggo Prawirodirjo, maka dari itu makam ini disebut dengan keranggan atau keronggoan. Jadi makam keronggoan itu akhirnya berubah menjadi makam keranggan. Dari sepanjang jalan ini sampai selatan, sampai kira-kira ada 100 meter itu terbentang makam. Nah, nampak masjid, atapnya susun 3 yang bagian utama. Masih kelihatan antik dan kunonya, tampak dari depan, dari jalan raya seperti ini. Nah, sobat-sobatku sekalian, saya kira cukup itu. Saya tidak akan membahas tentang sejarah yang begitu dalam atau mendetail, namun hanya menunjukkan sekilas tentang keberadaan masjid ini. Silakan mampir ke masjid ini kalau lewat di Madiun, kota Madiun. Kotanya pecel. Nah, ini patungnya patung orang jualan pecel pincuk ini, saudara-saudaraku. Madiun, pecelnya enak ini Madiun ini.
monggo menikmati pecel pincuk khas Madiun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.